Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali melanjutkan pelajaran online kita dengan mengupas ilmu nahwu dari kitab Mutammimah al-Ajrumiyah karya Al-Alamah Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahman Ar-Ra'ini Al-Maliki yang juga dikenal dengan julukan atau laqab Al-Hattab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita selesai telah membahas tentang mujmal al-mu'rabat, pembagian tanda i'rab secara general, secara umum. Kemudian kita juga telah membahas i'rab dari musanna dan juga jamak mudzakkar salim. Seperti biasa kita akan sedikit murojaah dari pelajaran yang lalu. Sebelumnya telah kita al-mu'rabat atau kata-kata yang mu'rab itu ada dua bagian, terdiri dari dua macam. Ada yang mu'rab dengan tanda harokat, dan ini adalah hukum asalnya. Dia mu'rab dengan tanda harokat, di mana itu dimiliki oleh 4 kata, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan juga fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan apapun pada huruf terakhirnya. Kemudian kata-kata yang mu'rab juga ada yang memiliki tanda i'rab berupa huruf. Ini adalah bagian yang kedua, yang mana kata-kata tersebut ada 4 juga. Pertama musanna, kedua jamak mudzakkar salim beserta mulhaqnya, ketiga asmaul sittah, dan yang keempat adalah al-amtsilah al-khamsah. Nah, juga di sini Anda tampilkan tabel bagi teman-teman yang pernah belajar kitab Miyasar, tentu tidak asing dengan tabel ini. Ini adalah salah satu halaman sakti karena harus biasanya Anda menekankan yang penting halaman ini harus dihafalkan. Tabel ini harus dihafalkan. Nah, ini ada tabel al-asmaul mu'rabat wa alamatu i'rabiha, tanda-tanda isim yang mu'rab beserta isim yang mu'rab beserta tanda-tandanya. Ini adalah tampilan atau bagian atau tabel sederhana dari tanda-tanda i'rab pada isim. Nah, ini ini adalah tabel dari tanda-tanda i'rab pada isim. Dan sebetulnya di sini Anda cuma ingin menunjukkan, bukan membahas, tapi untuk menunjukkan ada dua metode penjabaran dari tanda-tanda i'rab pada suatu kata. Ada yang menjelaskan dengan menyebutkan tanda-tandanya secara detail, kemudian menyebutkan kata-kata yang memiliki tanda tersebut. Dan ini adalah thariqah atau metode yang ditempuh oleh penulis Mutammimah al-Ajrumiyah. Jadi kita mengenal tanda doma itu apa saja kata-katanya, tanda fathah itu apa saja kata-katanya, dan seterusnya. Sedangkan penulis kitab Al-Muyassar, beliau menempuh metode menyebutkan kata-katanya dan kemudian baru menyebutkan tanda-tandanya. Tapi apapun metode yang antum tempuh, intinya adalah kita hafal dari kata-kata yang mu'rab beserta tanda i'rabnya. Itu saja untuk pembahasan secara generalnya. Jadi intinya mu'rabat itu ada yang dengan huruf dan dengan harokat, dan hukum asalnya dengan harokat. Kemudian kita telah membahas kemarin i'rab musanna dan juga mulhaqnya. Secara umum musanna itu rafa dengan tanda alif, dan juga nasab dan khafad atau jar dengan tanda ya. Nah, ini adalah hukum dari i'rab pada musanna dan juga mulhaq dengan musanna. Kemudian kita akan membahas lebih detail mulhaq dengan musanna. Kenapa ada mulhaq dengan musanna? Karena di sana ada kata yang memiliki tanda i'rab sama seperti musanna, namun tidak memenuhi syarat-syarat dari isim musanna. Makanya dia dimasukkan ke dalam mulhaq dengan musanna. Nah, mulhaq dengan musanna ini itu bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, yang mutlak. Artinya apa mutlak? Yaitu sawaun udhifa ila dhahir au ila dhamiri am lam yudhaf. Sama saja, apakah itu kita idhafahkan kepada isim dhahir, ataukah kepada isim dhamir, ataupun tidak kita idhafahkan. Pokoknya dia tidak ada syarat apapun, dia adalah mulhaq dengan musanna tanpa ada syarat. Nah, ini ada kata contohnya adalah itnani, yaitu 2 untuk mudzakkar, dan juga itnatani sama tintani untuk mu'annas. Bedanya itnatani sama tintani, itnatani
merupakan dialek atau bahasanya orang Hijaz, penduduk Hijaz, sedangkan Intani dengan menghapus hamzah di depan itu adalah bahasanya orang penduduk Bani Tamim. Nah, kemudian pertanyaannya apakah mulhaq dengan musanna yang mutlak adalah itnani sama itnatani doang? Jawabannya adalah tidak. Contohnya adalah al-umara ini, di mana diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berdoa, Allahumma, yang redaksinya kurang lebih Allahumma a'izal islama bi ahadil umara ini. Nah, contohnya adalah al-umara ini. Umara ini dia adalah mulhaq bil musanna yang statusnya mutlak, artinya tidak dipersyaratkan harus diidhofakan ke dhamir, dan dia bukan itnani sama itnatani. Nah, umara ini apa? Ada yang tahu? Ya Allah, muliakanlah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Ada yang pernah dengar teman-teman siapakah yang dimaksud dengan dua Umar dari doa Rasulullah ini? Yang pertama adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah bukan Umar sih bacanya, cuma hurufnya sama, yaitu Amr bin Hisham, yaitu siapa? Abu Jahal. Nah, ahsanta, Abu Jahal. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab sebagai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka poinnya adalah yang musanna yang mulhaq dan statusnya mutlak itu bukan cuma itnani sama itnatani, tapi ada yang lain. Contohnya adalah al-umara ini dan contoh lainnya lagi. Kemudian mulhaqnya yang muqayyad, mulhaq yang kedua adalah mulhaq yang muqayyad, artinya yang ada syaratnya dalam penerapannya, yaitu kila dan kilta. Syaratnya apa? Dia harus bisyarti idhofatihima ila dhamir, harus diidhofakan kepada dhamir. Baru dia bisa mulhaq dengan musanna. Contohnya kemarin sudah kita sebutkan. Nah, gimana jika syaratnya tidak terpenuhi? Nah, kalau syaratnya tidak terpenuhi, maka ada dua tinjauan pembahasan. Pertama, kita meninjau dari sisi akhirul kalimah, bentuk atau huruf terakhir dari kila sama kilta. Maka dari sisi akhirul kalimah, kila sama kilta, jika diidhofakan kepada isim dhahir, bukan dhamir, dia itu selalu dilekati dengan alif dalam 3 i'rab, baik dia rafa, nasab ataupun jer. Beda dengan yang diidhofakan kepada dhamir, di mana ketika nasab dan jer, maka huruf terakhirnya apa? Yaitu ya, sebagaimana musanna. Tapi kalau dia diidhofakan kepada isim dhahir, maka dia dalam ketiga i'rab itu semuanya diakhiri dengan alif, sebagaimana isim maksur. Kemudian tinjauan yang kedua, sisi i'rabnya. Bagaimana i'rabnya? Kalau diakhiri dengan alif dalam 3 i'rab tersebut, maka tanda i'rabnya adalah biharokatin muqaddaratin fitil kal alif, dengan harokat muqaddarah pada alif tersebut. Rafa dengan dhammah muqaddarah, nasab fathah muqaddarah, dan jar dengan kasrah muqaddarah. Nah, itu adalah pembahasan tentang musanna dan juga mulhaq dengan musanna. Sekarang kita sudah kemarin ke pembahasan i'rab jamak mudzakkar salim dan mulhaqnya. Nah, jamak mudzakkar salim kita sudah bahas kemarin, dia hukum i'rabnya atau tanda i'rabnya adalah sebagai berikut, yaitu rafa dengan nun, kemudian nasab dan khafat atau jar dengan ya. Nah, ini adalah hukum atau tanda i'rab bagi jamak mudzakkar salim dan juga mulhaqnya. Sekarang kita akan bahas atau mengulang apa saja mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Yang dimulhaqkan dengan, atau sebelumnya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim itu ada karena sama seperti musanna tadi. Kenapa ada mulhaq dengan jamak mudzakkar salim? Sebab di sana ada isim yang tanda i'rabnya seperti jamak mudzakkar salim, namun tidak memenuhi syarat-syarat jamak. Kita balik lagi ke mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Intinya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim adalah setiap kata yang i'rabnya seperti jamak mudzakkar salim namun tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim adalah pertama ulu. Ulu dia maknanya adalah sahib, yaitu pemilik. Kemudian kedua adalah alamuna.
alamuna itu jamak dari alam. Alam, ya alam di luar selain subhanahu wa ta'ala adalah alam. Kemudian mulhaq yang ketiga adalah isyruna ila tis'un atau ila tis'in. Angka puluhan mulai dari 20, tahun, araun, 30, 40 sampai 90. Semuanya mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian yang keempat adalah ardun, yaitu dari ardun bumi. Kemudian yang kelima adalah sinuna wababu. Sinun yaitu tahun-tahun dan juga babnya. Nah, ini yang akan kita tambahkan sedikit penjelasan yang dimaksud dengan bab dari sinun. Kita sedikit mengupas tentang bab sinuna. Apa yang dimaksud dengan bab sinuna? Nah, ini kira-kira sama dengan akhwatu sinun. Kan ada kana wa akhwatuha. Nah, sinun wa akhwatuha. Atau ya, sinun wa babuha. Sinun dan bab-babnya. Yang dimaksud dengan bab sinun adalah ada 3 kriteria. Pertama, kulu ismin sulatiyin. Dia adalah isim sulati. Isim sulati artinya terdiri dari 3 huruf. Kemudian yang kedua adalah hulifat lamuhu wa uwidha anha ta'ut ta'niti al-marbutati. Kemudian dihapus dari isim sulati ini, maka dia dihapus lamnya. Lamnya itu apa? Yaitu lam fi'il. Fa, ain, lam. Maka lam fi'ilnya itu dihapus. Wa uwidha anha ta'nit. Kemudian yang lam fi'il tadi yang dihapus itu diganti dengan ta'tanit marbutoh. Atau ta'tanis marbutoh. Kemudian kriteria yang ketiga adalah laisa lahu jam'u taksirin mu'rabun bil harakati. Sekarang kita masuk ke contoh salah satu dari bab sinun, yaitu contohnya kemarin iddotun. Iddotun dia adalah temannya sinun. Ngomong-ngomong, sinun itu asal katanya ada yang tahu? Tahun-tahun, mufradnya apa? Mufradnya sinun tahun. Tahunnya itu apa? Sanatun. Asanta. Ya, dia adalah sanatun. Nah, sanatun itu adalah mufradnya sinun. Sekarang kita akan ambil contoh yang lain, yaitu iddotun. Iddotun, dia asalnya adalah iddowun. Iddowun, nah di sini lam fiilnya mana? Tentu lam fiil kan yang terakhir. Fa-nya adalah fa fiilnya ain fiilnya adalah dot, dan waw fiilnya lam fiilnya adalah wawu. Maka lam fiilnya ini, wawunya ini kita hapus. Dia kriteria pertama sudah isim yang sulati, 3 huruf. Kemudian lam fiilnya kita hapus, wawunya kita hapus, dan kita ganti menjadi ta marbutoh. Jadinya iddotun. Nah, kemudian dalam bahasa Arab tidak diketahui bahwasanya iddotun itu memiliki bentuk jamak taksir yang mu'rab dengan harokat. Tahu dari mana? Ya tentu kita tahu dari keterangan para ulama. Para ulama mengatakan demikian, tidak memiliki jamak taksir yang tanda i'rabnya dengan harokat. Oleh karena itu dia bentuk jamaknya adalah disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Jadinya iduna dan idin. Kira-kira seperti itu. Untuk kayak tadi sanatun. Sanatun kan ini sudah dibentuk tak marbutoh ya. Sebelum dia diganti tak marbutoh, dia harokatnya apa? Harokatnya juga wawu. Jadinya sanawun. Dalilnya apa? Karena ada yang menjamak dengan jamak muannas salim, yaitu sanawatun. Maka ada huruf wawunya di sana. Jadi sanatun aslinya adalah sanawun, kemudian lam fiilnya dihapus diganti tak marbutoh, jadilah sana, tahun. Nah, ketika dia dijamak dengan jamak mudzakkar salim, jadinya sinuna dan sinina. Seperti itu. Itulah bab sinun yang merupakan mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Nah, kemudian mulhaq yang selanjutnya adalah yang ke-berapa ini? Yang ke-6, yaitu ahluna. Ahluna jamak dari ahlun, yaitu keluarga. Kemudian selanjutnya wabiluna. Wabiluna jamak dari wabil, yaitu hujan yang asyadid, yang deras.
Kemudian yang mulhaq ke-7 yaitu Illiyuna, yaitu merupakan salah satu nama surga. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Itu materi kita kemarin ya. Masih murojaah. Oh ya, terkait dengan tafadhol. Yang ke tadi Ustaz, yang kila dengan kilta, apakah hanya di domir umah saja Ustaz, bisa bersambung? Maksudnya kepada domir? Ya, yang kila tadi dengan kilta, idofa ke domir umah saja Ustaz. Iya benar. Diidofa ke domir musanna saja. Kalau lingkupnya domir ya maksudnya. Jika dia diidofakan ke domir, maka diidofakan ke domir musanna. Nah, karena kalau diidofakan ke domir mufrad gimana? Domir ana misalkan, bisa nggak kira-kira berdua tapi domirnya saya? Kan tidak bisa. Jadi kila sama kilta, jika dia diidofakan ke domir, maka ya pasangannya adalah domir musanna. Nah, wallahu a'lam. Kemudian ada yang bertanya contoh selain sana dan idotun apalagi. Contohnya adalah mi'atun, mi'in. Kemudian izatun sama izin. Itu di Al-Quran ada. Salah satu contohnya adalah di surat Al-Ma'arij ayat ke-37, anil yamini wa anil shimali izin. Anil yamini wa anil shimali izin. Bisa antum lihat dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok. Maka izin di sini adalah dia salah satu bab dari sinun, di mana dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Nah, yang Anda tahu cuma itu aja, mi'atun sama mi'in, kemudian izatun sama izin, yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim dan termasuk bab dari sinun. Nah, wallahu a'lam. Kemudian terkait sinin, kemarin di surat Al-Kahfi, wala bithufi kahfihim salatami'atin sinina. Nah, di situ kemarin Ana sebutkan ada wajah untuk i'rab tamyiz. Karena ketika mengi'rab kita memang diperbolehkan mengi'rab lebih dari satu lebih dari satu cara. Misalkan ini kita katakan tamyiz ataupun hal, selama ada wajah yang membenarkan dan menguatkannya, maka itu boleh. Kemarin Ana sebutkan sinin di situ wala bithufi kahfihim salatami'atin sinina, ada wajah atau sisi penguat untuk i'rab tamyiz. Tapi setelah dibaca-baca lagi ternyata tidak bisa. Jadi sinin di situ adalah badal dari salatami'atin. Maka takdirnya bisa kita katakan wala bithufi kahfihim sinina. Nah, alasannya kenapa tidak bisa menjadi tamyiz, karena dia terkait dengan adat dan ma'dud. Dalam pembahasan adat dan ma'dud yaitu ingat jin man min ini rumus sakti dalam adat dan ma'dud. Kalau jin 3 sampai 10 ma'dudnya atau tamyiznya adalah jamak majrur. Kemudian 11 sampai 99 ma'dudnya atau tamyiznya adalah mufrad dan mansub. Kemudian 100 dan kelipatannya adalah mufrad dan majrur, ya kan? Nah, di sini kenapa tidak bisa dikatakan tamyiz? Karena mi'atin di sini dia sudah ada tanwin, sehingga dia tidak sah dikatakan sebagai mudhof untuk sinina. Dan juga sinin dia adalah jamak dan bukan mufrad. Sehingga sinin dalam ayat ini dia bukanlah tamyiz dan dia adalah badal dari talata mi'atin. Sehingga sah-sah saja jika kita katakan wala bitu fi kafihim sinina, dan mereka tinggal di dalam gua sinina selama bertahun-tahun. Wallahu a'lam, gitu maksudnya. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Hisham Al-Ansari dalam Syarah Syudzurud Dhahab, salah satu kitab beliau. Baik, kita cukup ya murojaahnya. Sudah setengah jam untuk murojaah. Sekarang kita masuk ke masih dalam pembahasan mu'rabat bil huruf. Setelah kita musanna dan jamak mudzakkar salim, kemudian yang ketiga apa tadi, yaitu asmaus sittah. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, i'rabul asma'i sittah. I'rab dari asmaus sittah.
Wa amma al-asma'u sittah faturfa'u bil wawi wa tansabu bil alifi wa tujarru bil ya'i bi syarti. Adapun asma'u sittah maka dia marfu dengan tanda wawu, mansub dengan tanda alif, dan majrur dengan tanda ya bi syarti, dengan syarat sebagai berikut. Syurutu i'rabiha bil hurufi. Syarat-syarat i'rabnya asma'u sittah dengan tanda huruf. Ada 4 syarat yang disebutkan. Yang pertama adalah antakuna mudhafatan. Dia harus diidhafahkan ke kata yang lain. Fa in ufridat, maka dia jika tidak diidhafahkan. Fa in ufridat anil idhafati, jika dia tidak diidhafahkan, uqribat bil harakatil zahirati, maka dia di-i'rab dengan tanda harokat yang zahir. Jelas, jadi syarat yang pertama adalah dia harus diidhafahkan. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walahu akhun, dan dia memiliki saudara. Nah, maka akhun di sini dia tidak diidhafahkan ke kata setelah, ke kata yang lainnya. Oleh karena itu, maka dia i'rabnya sebagai dengan tanda apa? Dengan tanda harokat, yaitu dhammah zahiratun fi akhirih. Nah, akhun di sana sebagai apa? Abu Aqilah? Sebagai mubtada, Ustaz. Asanta, mubtada muakhar, dan khabarnya yang muqaddam adalah lahu. Asanta. Nah, karena dia mubtada maka marfu dengan tanda dhammah zahira, karena dia tidak diidhafahkan. Contoh kedua, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf, wa innalahu aban, sesungguhnya dia memiliki ayah. Maka di sini syahidnya adalah aban. Nah, aban dia mansub sebagai isim inna. Namun dia tidak diidhafahkan ke kata lainnya. Oleh karena itu, dia tanda i'rabnya, tanda mu'rabnya adalah dengan harokat yang zahir, yaitu dengan fathatun zahiratun fi akhirih. Nah, kemudian contoh yang ketiga, wabanatul akhi. Wabanatul akhi yaitu saudara perempuan, anak-anak. Banatul akh berarti keponakan perempuan, ya. Iya, keponakan. Karena anak dari saudara. Nah, perempuan saudara, keponakan perempuan. Nah, syahidnya adalah lihat al-akhi. Al-akhi di sini dia asma'u sittah yang tidak diidhafahkan ke kata lainnya, dan dia majrur sebagai mudhaf ilai dari banat. Oleh karena itu dia tanda majrurnya bukan dengan ya, tetapi dengan kasratun zahiratun fi akhirih, karena dia tidak diidhafahkan. Dan di sini ada pertanyaan. Ini adalah syarat yang pertama, yaitu antakuna mudhafatan. Insyaallah gampang ya. Sekarang kita masuk ke syarat yang kedua. Kemudian syarat yang kedua adalah wa antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallimi. Syarat yang kedua, kemudian kan syarat pertama diidhafahkan. Kemudian syarat kedua tidak boleh diidhafahkan kepada ya mutakallim, atau bahasa lainnya dia diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Dia diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Fa in udhifat ilal ya'i, nah jika dia diidhafahkan kepada ya mutakallim, uqribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qabla ya, maka dia di-i'rab dengan harakat muqaddarah ala ma qabla ya, pada huruf sebelum ya. Nah, dia di-i'rab dengan harakat muqaddarah pada huruf sebelum ya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadza akhi, di dalam Quran surat Shad. Sungguhnya ini adalah saudaraku. Nah, syahidnya mana? Syahidnya adalah akhi di sana, dia di asma'u sittah yang diidhafahkan kepada ya mutakallim. Nah, di situ akhi sebagai apa? I'rabnya apa? Khobar inna, asanta. Seharusnya tanda i'rabnya dengan apa? Asma'u sittah dia kalau khobar inna kan berarti marfunya dengan apa? Marfu dengan wawu.
Ya, harusnya marfu dengan wawu. Tapi karena dia diidafahkan ke yang mutakalim, maka dia di-i'rab dengan harokat muqaddar. Nah, harokat muqaddarahnya ini itu dengan dhammah muqaddarah alama qoblal ya. Apa huruf sebelum ya? Yaitu huruf kha di sana. Jadi i'rabnya bagaimana? Coba di-i'rab asmaul sittah. Marfu'un wala matarafihi dhammatun muqaddaratun alal kha itu kan. Alama qoblal ya gitu. Alama qoblal. Asmaul khamsati marfu'un wala matarafihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya. Nah, asan. Jadi dia adalah khobar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla al-ya'i. Dhammah muqaddarah pada huruf sebelum ya, yaitu huruf apa? Huruf kha. Karena kan yang asmaul sittahnya itu akhunnya saja, sedangkan ya-nya itu adalah ya dhamir muttasil. Jadi dia bukan bagian dari akhun. Maka yang berharokat dhammah muqaddarah itu adalah kha-nya, ya kan? Dan kha dia huruf sebelum ya. Maka kita sebutkan dhammatun muqaddaratun alama qoblal ya'i. Kenapa dia dimuqaddarahkan? Mana amin zuhuriha? Apa alasannya? Ada yang tahu? Mana amin zuhuriha? Tercegah dari nampaknya harokat ini harokatul munasabah. Maka alasannya adalah harokatul munasabah. Istigholul mahal, ya istigholul mahal bisa juga. Bisa juga kita sebutkan harokatul munasabah. Jadi itu alasan kenapa dia disembunyikan, karena untuk supaya harokatnya sesuai dengan ya mutakalim yang dia adalah sukun. Jadi dia di dhammahnya itu kita muqaddarahkan. Nah, ahsanta. Jadi itu adalah syarat yang kedua, yaitu diidhafahkan kepada selain ya mutakallim. Kita masuk ke syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang ketiga adalah wa an takuna mukabbaratan. Dia itu harus di mukabbaroh. Mukabbar ini kalau bahasa terjemah letternya dibesarkan, tapi gampangnya dia tidak boleh ditasgir. Saya isim tasgir ya. Contohnya Wailid. Kemudian apa namanya? Di sini contohnya Ubay yang merupakan tasgir dari Abu. Jadi dia tidak boleh ditasgir. Kalau dalam bentuk tasgir, maka dia nanti akan diharokat dengan harokat dhahirah. Di'irab dengan harokat dhahirah. Wa antakuna mukabbaratan, dia tidak boleh ditasgir. Fa in sughirat, kalau dia ditasgir, u'ribat bil harakati dhahirati, maka dia di'irab dengan harokat yang dhahirah. Maka dia di'irab dengan harokat dhahirah. Nahu contohnya adalah hadza ubayyuka. Hadza ubayyuka. Ini adalah ayah kecilmu. Ini adalah ayah kecilmu. Nah, maka di sini Ubay ditaskir atau bentuk taskir dari Abu. Karena dia ditaskir, maka dia tidak memiliki tanda i'rab huruf sebagaimana mestinya asmaul sittah. Namun dia di-i'rab dengan tanda harokat, yaitu harokat dhammah karena i'rabnya marfu sebagai khobar mubtada. Nah, ini syarat yang ketiga. Dan kemudian syarat yang keempat dan yang terakhir untuk asmaul sittah agar dia di-i'rab dengan tanda huruf. Dan syarat yang keempat adalah wa an takuna mufradatan. Dia harus dalam bentuk mufrad. Mufrad artinya bukan musanna dan bukan jamak. Nah, bagaimana kalau dia di dalam bentuk musanna atau jamak? Maka fa'in niat, kalau dia dibentuk musanna au jumi'at ataupun dia dibentuk jamak, ribat i'rabal musanna wal majmu'i, maka dia i'rab sebagaimana i'rabnya musanna dan juga i'rabnya jamak. Jadi syarat yang keempat, dia harus dalam bentuk mufrad. Kalau bukan dalam bentuk mufrad,
maka dia di'irab dengan sesuai dengan bentuknya. Apabila musanna, i'rabnya musanna. Apabila jamak, i'rabnya jamak. Contohnya abun, dia memiliki jamak taksir yaitu aba'u. Maka ketika di dalam bentuk jamak taksir aba'u, dia i'rabnya dengan harokat zahira. Aba'u, aba'a, aba'i. Nah, jadi kesimpulannya ada 4 syarat supaya asmaul sittah itu memiliki atau mengikuti aturan awal i'rabnya dia, yaitu marfu dengan waw, mansub dengan alif, dan majrur dengan ya. Ini adalah aturan dasar dari i'rab asmaul sittah. Nah, ada 4 syarat supaya memenuhi aturan dasar tersebut. Pertama, dia harus diidofakan. Yang kedua, dia tidak boleh diidofakan kepada ya mutakalim. Kemudian yang ketiga, dia tidak boleh dibentuk tasgir, isim tasgir. Kemudian yang keempat, dia harus dalam bentuk mufrad, tidak boleh dijadikan musanna ataupun jamak. Ini juga insya Allah familiar ya di telinga antum untuk syarat-syarat asmaul sittah. Kemudian setelah beliau menyampaikan syarat-syarat supaya asmaul sittah ini mengikuti aturan atau kaidah i'rab dia, yaitu i'rab dengan huruf, beliau akan menyebutkan atau membahas salah satu dari asmaul sittah, salah satu anggota dari asmaul sittah, yaitu al-hanu. Al-hanu. Nah, inilah yang menjadi polemik sehingga sebagian ulama itu tidak memasukkan al-hanu ini ke dalam asmaul sittah dan mereka hanya menyebutnya asmaul khamsah. Baik, kita lihat penulis mengatakan wal afsahu fil hani an-nafsu. Wal afsah, dan yang lebih fasih dia adalah isim tafdil, dan yang lebih fasih artinya apa? Lebih fasih itu lebih banyak digunakan di dalam bangsa Arab. Fil hani dalam isim hanu, yaitu dia adalah logonya an-naqsu. An-naqsu artinya adalah dia tidak ada hurufnya atau dia di'irab dengan harokat, bukan dengan huruf. Ai hadfu akhirih, yaitu dengan menghapus huruf terakhirnya, yaitu huruf yang menjadi tanda i'rab pada asmaul sittah. Wawu untuk marfu, alif untuk mansub, dan ya untuk majrur. Nah, huruf ini yang lebih fasih pada al-hanu itu dihapus huruf-huruf tersebut. Sehingga yang tersisa adalah huruf ha sama nunya saja. Dan hanu ini di-i'rab dengan harokat yang zahirah. Nah, ini disebut dengan lughah atau bahasa an-naqsu, dialek an-naqsu, yaitu secara harfiah dia berarti kurang karena tidak ada huruf yang menjadi tanda i'rab pada asmaul sittah. Dan memang yang lebih fasih adalah al-hanu di-i'rab dengan harokat, yaitu harokat pada nun. Wal i'rabu bil harakati 'ala nun. Nah, ini yang lebih fasih, i'rab dengan harokat pada nun tersebut. Nahwu contohnya adalah hadza hanuka. Ini adalah anumu, hanuka. Maka dia marfu dengan tanda dhammah sebagai khobar, mubtada. Wa ra'aitu hanaka. Ku melihat anumu. Maka hana di sini adalah mansub sebagai maf'ul bi dari ra'aitu dengan tanda fathah zahirah. Wa marartu bihanika, dan saya melewati hanumu. Maka hani di sini adalah majrur dengan bi, dan dia tanda majrurnya dengan kasroh pada nun tersebut. Nah, jadi kesimpulannya untuk hanu itu sebetulnya dia punya 2 lughah atau 2 bahasa. Pertama, dia adalah bahasa dia disamakan dengan asmaul sittah yang lain, yaitu ada huruf yang menjadi tanda i'rabnya. Sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, atau mungkin ana lihat buka dulu ini. Coba teman-teman lihat di sini di layar. Nah, untuk yang hanu itu ada 2 lughah atau 2 bahasa, 2 dialek. Pertama disebut logonya itmam, yaitu menyempurnakan huruf, karena huruf yang menjadi tanda i'rab pada asmaul sittah itu dimasukkan ke dalam hanu. Nah, ini dia i'rabuhu bil huruf, i'rabnya dengan tanda huruf sebagaimana asmaul sittah pada umumnya. Namun ini bukan yang paling fasih.
Yang lebih fasih adalah logo an-naqsu wa i'rabuhu bil harokat, dan i'rabnya dengan harokat, artinya tidak memasukkan huruf-huruf yang menjadi tanda i'rab pada asma'us sittah. Dan inilah logo yang afsah, yang lebih fasih. Maka oleh karena itu penulis mengatakan walihadza, oleh karena itu lam ya'uddahu sahibul ajurumiyah, penulis ajurumiyah yaitu al-Imam As-Sinhaji tidaklah menganggap hanu ini wala ghairuhu, dan juga isim lain selain hanu fi hadhil asma, termasuk ke dalam golongan asmaul khamsah, wa ja'aluha khamsatan, dan beliau yaitu penulis ajurumiyah hanya menjadikan asmaul khamsah itu 5 saja. Jadi hanu dikeluarkan dari daftar asmaul khamsah, tidak dianggap, kasihan, dikucilkan. Karena memang apa? Karena memang yang afsah dia itu logonya an-naqsu, yaitu i'rabnya dengan harokat, bukan dengan huruf selayaknya asmaus sittah. Setelah selesai membahas tentang i'rab pada asmaus sittah dan juga rincian dan syarat-syaratnya, insyaallah kita akan lanjutkan dengan i'rab pada amsalatul khamsah. Kerangkanya masih sama, yaitu al-mu'rabatu bil huruf, kata-kata yang tanda i'rabnya berupa huruf. Kita sudah sebutkan 3, musanna, jamak mudzakkar salim, kemudian asmaus sittah. Kemudian yang keempat adalah i'rab amtsilah al-khamsah, di mana amtsilatul khamsah merupakan nama lain dari af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Kalau kata guru ana sih menyebutnya yang lebih baik adalah amtsilatul khamsah, karena fi'il-fi'il yang disebutkan yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina itu bukanlah sebuah pembatasan, tapi hanya sebagai contoh saja. Setiap fi'il yang polanya atau wazannya sama dengan contoh tersebut, contoh amsalatul khamsah tersebut, maka dia juga tergolong amsalatul khamsah. Wallahu a'lam. Itu kata guru anak. Tapi ya sebetulnya amsalatul khamsah juga benar. Cuma yang lebih baik adalah amsalatul khamsah. Baik. Sekarang masuk ke amsalatul khamsah. Kita lihat i'rabul amsalatul khamsati. Wa ammal amsalatul khamsatu, adapun amsalatul khamsah apa itu? Yaitu fahiya kullu fi'lin ittasala bihi, maka dia adalah setiap fi'il yang bersambung dengannya. Pertama, dhamiru tatsniyatin, dhamir musanna, yaitu yang disebut dhamir musanna adalah aliful itsnain. Aliful itsnain. Nahwu contohnya adalah yaf'alani, taf'alani. Maka alif sebelum nun yang terakhir itu disebut aliful itsnain atau juga dhamiru tatsniyah. Maka i'rabnya bagaimana? Yaf'alani, taf'alani, yaf'alani fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu rafihi thubutun nuni wal alifu tathniyati dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun. Baik. Kemudian yang kedua adalah dia atau bersambung juga dengan dhamiru jam'in, dhamir jamak. Yang dimaksud dengan dhamir jamak adalah wawul jamaah. Wawul jamaah, nahwu contohnya adalah yaf'aluna wa taf'aluna. Maka wawu sebelum nun itu adalah wawul jamaah, atau dalam kata lain adalah dhamiru jam'in. Maka wawu dhamirun muttasilun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'il fa'il. Baik. Kemudian yang ketiga adalah au dhamirul muannatsi al-mukhatabati, atau dhamir muannats al-mukhatabah. Biasa juga kita sebut dengan ya'ul mukhatabah. Contohnya adalah taf'alina. Taf'alina, maka ya sebelum nun yang terakhir itu adalah ya'ul mukhatabah, yang menunjukkan fa'ilnya adalah anti, perempuan tunggal yang orang kedua. Nah, itu adalah amsalatul khamsah. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ani, una, ina. Asmaul khamsah ini hukumnya, amsalatul khamsah ini hukumnya bagaimana? Fa'innaha turfa'u bi thubutin nuni. Hukumnya adalah marfu' dengan thubutun nun, wa tunsabu wa tujzamu bi hasfin nuni.
Kemudian mansub dan majzumnya dengan hadfun nun. Nah, gampang ya? Insya Allah gampang untuk amsilatul khamsah. Baik, kita langsung saja masuk ke majmu'u alamatil i'rabi wa bayanul asli fiha minal far'i. Baik, telah kita sampaikan sebelumnya bahwasanya setelah awalnya penulis itu menyampaikan atau menyebutkan tanda i'rab secara rinci. Kemudian setelah itu penulis menyebutkan, memberikan kesimpulan atau gambaran umum tentang i'rab ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah jenis tanda i'rabnya. Ada yang berupa harokat, ada yang berupa huruf. Dan ini telah kita selesaikan pembahasannya. Kemudian sisi tinjauan i'rab secara umum yang kedua adalah i'rab ditinjau dari status tanda i'rab tersebut. Apakah dia tanda yang asli ataukah dia tanda yang bukan palsu tapi pengganti. Ya, asli lawannya bukan palsu tapi asli dan pengganti, asli dan niyabah. Ini ditinjau dari status dari tanda i'rab tersebut. Kita lihat majmu'u alamatil i'rabi wa bayanul asli fiha minal far'i. Kesimpulan dari tanda i'rab wa bayanu dan penjelasan tentang status mana yang asli dan mana yang far, mana yang cabang atau pengganti. Tanbihun, peringatan, warning. Ulima mimma taqaddama, telah kita ketahui bersama dari pembahasan yang telah lewat, anna alamatil i'rabi arba'a asyrata, bahwasanya tanda i'rab itu ada 14. 4 arba'un usulun, 4 itu tanda asal atau tanda asli, tanda pokok, yaitu berupa harokat. Ad-dhammatu lirraf'i, dhamma untuk rafa, wal fathatu linnasbi, wal kasratu lil jari, wasukunu lil jazmi. Ini merupakan tanda asal berupa harokat. Oleh karena itu kita sebutkan sebelumnya bahwasanya hukum asal atau tanda asal dari i'rab adalah dengan harokat. Nah, berarti sisanya berapa? Sisanya 10. Wa ashrun furu'un naibatun an hadhil usuli. Nah, 10 tanda lainnya adalah furu', tanda cabang, naibatun, pengganti an hadhil usul, dari tanda asal atau tanda pokok di atas. Nah, salatun, ada 3 tanda dari 10 ini, tanubu anid domati, yang menggantikan. Naba yanubu itu menggantikan tanda doma. Wa arba'un anil fathati, 4 tanda pengganti untuk tanda asli fathah. Wa natani anil kasrati, dan 2 tanda asli 2 tanda pengganti yang menggantikan tanda kasrah. Wa wahidatun, dan 1 yang menggantikan tanda asli sukun. Baik. Ini sekilas info atau kesimpulan dari pembahasan atau status tanda i'rab mana yang asli dan mana yang pengganti. Gampang ya? Ini sekilas info aja dari penulis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tempat-tempat tanda pengganti tersebut atau kata-kata yang memiliki tanda pengganti pada i'rabnya. Sekarang kita lihat mawadi'u wuqu'in niyabati, tempat-tempat terjadinya tanda pengganti atau kata-kata yang memiliki tanda pengganti. Wa anna niyabata waqi'atun fi sab'ati abwabin. Nah, tanda pengganti itu waqi'atun ada pada 7 bab. Pertama adalah babu ma la yansarifu, bab isim alladzi la yansarif. Atani kedua bab jam'il muannati as-salimi, bab jamak muannas salim. Ketiga fil mudhari mutalul akhir. Keempat mutanna. Kelima jam'ul mudzakkar salim. Keenam asmaul sita. Ketujuh al-filatul khamsah. Dah selesai. Sekilas info saja dari penulis. Insyaallah sudah kita bahas semuanya, kecuali beberapa yang belum. Sedikit aja. Baik. Kita lanjutkan saja langsung ke al-i'rab at-taqdiri. Nah, ini ada juga, ini merupakan pembahasan ditinjau dari i'rab yang tidak terlihat atau yang ghairu dhahirah. Nah, sekarang kita lihat al-i'rabu at-taqdiri. Ini adalah sebuah pasal baru yang menyebutkan atau membahas tentang i'rab-i'rab yang muqaddarah. Yang i'rab-i'rab yang tidak bisa atau tanda i'rab yang tidak bisa dimunculkan pada akhir kata disebabkan alasan tertentu.
Nah, sekarang kita lihat awalan al-i'rabu at-taqdiri fil asma. Jadi di sini nanti penulis akan membagi i'rab takdiri pada isim, i'rab yang muqaddara atau takdiri pada fi'il. Awalan yang pertama adalah al-i'rabu at-taqdiri fil asma'i. Faslun. Fasal tuqaddarul harakatu tsalatu, dimuqaddarkan atau disembunyikan 3 harokat, yaitu dhammah, fathah, dan kasrah. Pada mana saja? Yang pertama yaitu bil ismi al-mudhafi ila ya'il mutakallim, pada isim yang kepada ya mutakallim. Nah, jadi ketika ada isim yang diidhafakan kepada ya mutakallim, maka dia harokatnya muqaddaro. Tanda i'rabnya dengan harokat muqaddaro. Contohnya adalah nahwu gulami wa ibni. Nah, misalkan gulami di sini adalah khobar misalkan. Nah, maka bagaimana i'rabnya kalau dia khobar? Gulami khobarun marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddaratun ala. Biasanya ini adahnya atau adat kebiasaan para ulama tidak menyebutkan huruf mim. Misalkan di situ kan mim ya, gulam terakhir. Tapi disebutkan alama qabla al-ya, gitu biasanya begitu. Alama qabla ya. Mana amin zuhuriha, hanya di misalkan khobarun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun alama qabla al-ya. Ini adahnya seperti itu. Cuma kita mengikuti kebiasaan saja. Walaupun hakikatnya ya sebelumnya ya mim, betul, nggak salah. Cuma adatnya, kebiasaannya seperti itu. Alama qabla al-ya, mana amin zuhuriha harokatul munasabah, atau boleh juga dikatakan istiwalul mahal bi harokatil munasabah. Nah, ini jadi isim itu dimuqaddarahkan tanda i'rabnya apabila dia diidhafakan kepada ya mutakallim. Terus ya, sekarang kita lihat bagian yang kedua. Isim juga tanda i'rab harokat, berupa harokat itu dimuqaddarahkan pada keadaan berikut. Fil ismil mu'rabi alladhi akhiruhu alifun lazimatun, pada isim yang mu'rab alladhi akhiruhu alifun lazimah, yang diakhiri oleh alif lazimah. Atau dengan kata lain apa? Isim maksur. Nahwu contohnya adalah al-fata wal mustafa wa musa wa hubla wa yusamma maksuron. Contohnya al-fata seorang pemuda, mustafa orang pilihan, musa nama manusia, nama orang atau Nabi Musa, wa hubla wanita yang hamil. Nah, wa yusama maksuron, kesemuanya ini dinamakan isim maksur karena diakhiri oleh alif lazimah. Tandanya apa alif lazimah? Yaitu harokat sebelumnya itu fathah. Maka misalkan al-fata, atau sebelumnya gitu. Kenapa isim maksur itu harokatnya di muqaddar? Tanda i'rabnya di muqaddar. Mengapa di muqaddar? Karena tidak tampak harokatnya. Oh iya benar. Karena tidak tampak, makanya dia. Tapi maksudnya kenapa dia tidak boleh ditampakkan harokatnya seperti itu? Listikol, Ustaz. Listikol. Ya, ta'adzur, Hasan. Intinya dia li ta'adzur. Karena harokatnya kan alif, maka alif tidak boleh dikasih harokat. Sehingga dia alasannya adalah mana amin zuhuriha at-ta'adzur, mustahil atau tidak bisa dikasih harokat. Contohnya al-fatah kalau dia khobar ya, misalkan khobarun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun ala apa? Itu ala alifnya kan, alal alif, atau boleh juga ala akhirihi mana amin zuhuriha at-ta'adzur, yang tidak bisa dimunculkan sebab ya ta'adzur, mustahil dikasih harokat. Nah, jelas ya untuk yang kedua, itu si maksur disembunyikan semua tanda i'rabnya karena harokat alif tidak bisa dikasih. Dan kemudian yang ketiga adalah wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu. Nah, kemudian tanda i'rab berupa dhammah dan kasrah itu dimuqaddarahkan pada kata apa? Yaitu
fil ismil mu'rabi alladhi akhiruhu ya'un lazimatun maksurun maqublaha. Pada isim mu'rab alladhi akhiruhu yang mana huruf terakhirnya adalah ya lazimah maksurun maqublaha, yang dikasroh harokat huruf sebelumnya. Atau nama lainnya apa? Isim mankus. Isim mankus. Nah, ya maksur maqoblaha. Kalau isim maksur yaitu maftuhun ma qablaha. Tapi kalau isim mankus dia maksurun maqoblaha. Tandanya apa? Tandanya adalah dikasroh harokat sebelum ya lazimah ini. Dikasroh harokat huruf sebelum ya lazimah ini. Kemarin maksurun, Anda jadi ingat yang kemarin ada yang nanya maksur, dia sebagai apa? Sebagai apa maksur? Naat sababi. Masih ingat kan naat sababi? Kenapa kita katakan naat sababi? Karena i'rabnya mengikuti i'rab kata sebelumnya, yaitu lazimatun, di mana dia marfu. Namun dia sebetulnya kan bukan mensifati lazimah atau ya-nya, huruf ya. Yang kasroh huruf ya atau huruf sebelum ya. Yang kasroh kan huruf sebelum ya. Jadi maksud di sini bukan mensifati isim sebelumnya, tapi dia mensifati isim setelahnya yang memiliki hubungan dengan ya lazimah tadi. Makanya kita katakan kemarin maksurun, dia adalah naat, tapi naat yang sababi. Mudah-mudahan refreshing, jadi ingat lagi tentang naat sababi. Nah, nahwu contohnya adalah al-qadhi, wad-da'i, wal-murtaqi. Wa yusamma mankuson. Dan dinamakan isim mankus. Nah, kemudian kalau ditanyakan kenapa isim mankus itu tidak bisa dikasih harokat atau dimuqaddarahkan harokat dhamma dan kasrohnya? Ditikol asan. Artinya apa? Dia sebetulnya bisa dikasih harokat. Hanya saja bagi orang Arab sulit menyebutkan isim mankus yang setelahnya atau diakhiri dengan harokat dhamma ataupun kasroh. Makanya disembunyikan saja. Ya, kalau susah kita sembunyikan saja, dibuat mudah. Walaupun dalam lidah kita kayaknya biasa aja ya, nggak susah-susah banget. Tapi kita tentu taklid kepada orang Arab. Kemudian contohnya, beliau membawakan contoh dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yad'ud da'i. Yauma yad'ud da'i. Mana isim mankusnya ini? Da'i. Mana ya lazimahnya? Gimana? Da'i. Da'i. Terus ya lazimahnya mana? Maksud. Ya memang maksud. Alasannya untuk apa ya? Namanya takhfif, untuk meringankan bacaan. Seperti itu kira tips dan trik kalau ditanya ini harusnya ada tapi nggak ada, bilang aja maksud. Jadi ada dia adalah isim mankusnya. Harusnya ada ya lazimah cuma dihapus. Nah, dia sebagai apa di sana? Sebagai apa dia? Fa'il. Iya, asanta. Fa'il dari yad'u. Ya. Maka da'i coba di-i'rab. Ad-da'i fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi dhammatul muqaddaratu 'alal ya'i mahdzufah. Asanta. Terus mana amin zuhuriha? Mana amin zuhuriha? Saya tidak tahu Ustaz. Apa tadi sudah disebutkan sama Mirdal, yaitu alasannya kenapa disembunyikan karena at-tiqol. Asanta. Mana amin zuhuriha at-tiqol. Mumtaz. Karena berat diucapkan, makanya disembunyikan. Kemudian muhti'ina ilad da, ya ini juga sama. Hanya saja di sini karena didahului huruf jar, maka dia tentu saja i'rabnya majrur dengan tanda kasroh muqaddarah ala ya al-mahdhufah mana'an min zuhuriha at-tiqal. Kemudian penulis mengatakan wa tadhharu fihi al-fathatu. Namun untuk harokat fathah alias pada i'rab mansub di isim mankus, maka dia tadhhar, dia muncul, harokatnya kelihatan di khifatiha, karena itu ringan untuk pengucapan, ringan di lisan. Nahwu contohnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ajibu da'iyallahi, penuhilah seruan dari orang yang berdakwah kepada Allah.
maka di sini dia adalah isim manqus. Tandanya adalah ada ya yang sebelumnya itu kasroh. Harokat sebelum ya ini kasroh, maka dia isim manqus. Nah, kenapa dia mansub? Maf'ul bih gitu. Maf'ul bih dari Ajibu. ajibu. Failnya mana ajibu? Domir wawu, Ustaz. Domir wawu ahsanta. Nah, kenapa da'iyah di sana tidak ada alif lam tapi tidak ditanwin? Gimana sih? Kenapa da'iyahnya isim manqusnya itu tidak ada alif lam tapi tidak ditanwin? Oh, mudhof. Nah, ahsanta mudhof. Oleh karena itu lafzul jalalah statusnya adalah mudhof ilaih majrur. Nah, coba da'iyah di i'rab sebagai penutup. Sebutkan jabatannya Maf'ul dulu. bih. Nah, asal terus Mansubun wa alamatun nasbihi fathah dhahirah. Ikhlas. Jadi kesimpulannya untuk isim manqus maka dia marfu dan majrurnya dia di muqaddarahkan, yaitu dengan dhamma muqaddarah dan kasrah muqaddarah. Alasannya adalah tiqol. Maka ketika ilahnya ini hilang, yaitu rasa beratnya dalam pengucapan ini hilang, maka dia dimunculkan, yaitu ketika i'rab mansub, fathahnya dhahirah. Ustaz, boleh minta rumusnya adat madud tadi kan, Ustaz? Intinya adat ma'dud itu ringkasnya tamyiznya ya, ini berbicara tentang hukum tamyiznya, tidak ditinjau dari mudzakkar muannats. Tapi dari i'rab tamyiznya kalau dia 3 sampai 9, 3 sampai 10, maka dia tamyiznya itu jamak majrur, jin. Kemudian kalau 11 sampai 99, maka dia tamyiznya atau ma'dudnya itu i'rabnya man, berarti mufrad dan mansub. Dan kemudian yang terakhir 100 dan kelipatannya sampai 1000, maka dia tamyiz atau ma'dudnya hukumnya adalah min, mufrad dan majrur. Nah, untuk detailnya sendiri insya Allah nanti akan kita bahas di bab adat, di mana beliau menambahkan bab ini, dan bab ini tidak ada di Ajurumiyah sependek ingatan saya. Kita akhiri dulu dan kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya di hari, dan pesan ana wala tansau al murojaah, jangan lupa di murojaah karena maklumatnya cukup banyak. Sampai sini saja. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, ana mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.